Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Muliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan kepada para muridnya bahwa memang ada firman yang mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Coba kita bayangkan kalau sabda itu diterapkan oleh Tuhan untuk kita, tidak ada manusia yang bisa masuk surga. Kita bayangkan begini, kita kan pendosa, melakukan dosa kan disebut pendosa ya, walaupun dosanya itu kecil gitu ya, tapi toh kita disebut pendosa juga. Coba kita bayangkan, kalau kita pendosa kan berarti pengkhianat Tuhan, berarti memusuhi Tuhan. Nah, siapa yang bisa masuk surga? Enggak ada orang. Nah, tapi mengapa Tuhan itu lalu mencoba untuk mengoreksi pemikiran orang? Kan orang mendengarkan, berarti kan orang mendengar firman, katanya mendengar firman, "Kasihlah sama manusia, tapi bencilah musuhmu" itu. Kenapa Tuhan lalu memperbaiki? Bahkan dengan musuh-musuh itu kita juga harus mendoakannya, mengampuninya, berarti ada tampak pengampunan itu. Kenapa harus begitu? Ya, Tuhan sebetulnya menginginkan apa yang dilakukan oleh Tuhan sendiri, apa yang menjadi sifat Tuhan untuk mengampuni, untuk memberikan berkat kepada semua orang, harus juga dimiliki oleh orang yang mengikuti Dia. Jadi apa yang menjadi sifat Allah Tuhan itu, Allah yang pengampun itu, harus dimiliki juga oleh para orang yang mengklaim sebagai pengikutnya. Bahkan yang mengklaim sebagai anak-anaknya harus dipunyai. Bahkan kepada mereka yang memusuhi kita. Kenapa? Karena kalau orang itu membalas kejahatan orang yang memusuhi, berarti tampak hatinya pun itu juga hitam. Tuhan dengan mudah bisa mendekati pendosa karena yang dia benci bukan orangnya tapi tindakannya. Begini, pola pikirnya begini supaya mudah. Seandainya kalau ada orang yang misalnya itu gosip ke awake dhewe, ya, lalu melakukan tindakan-tindakan yang kasar terhadap kita, lalu timbul benci dalam diri kita. Yang kita benci kata-katanya, tindakan orang itu, atau orangnya yang kita benci? Yang siapa yang kita benci? Orang salah kepada kita karena tindakannya, kata-katanya yang buruk terhadap kita, lalu kita membenci orang itu. Yang kita benci itu kata-katanya, tindakannya, atau orangnya? Orangnya. Berarti orang itu melakukan tindakan-tindakan buruk melalui kata-kata dan tindakannya, tetapi kita membenci orangnya. Berarti yang jahat yang mana? Orangnya
itu melakukan tindakan-tindakan negatif melalui kata-katanya dan tindakannya, tetapi kita membenci orangnya, berarti yang jahat siapa? Kita. Maka Tuhan ingin supaya kita jangan menjadi lebih jahat dibanding dengan orang yang membenci kita. Mengapa kata-kata ini itu sungguh-sungguh supaya kita itu menjadi orang yang sungguh-sungguh, orang yang baik. Maka pertobatan yang kita lakukan adalah mencoba untuk memperbaiki sikap-sikap itu. Apa yang dilakukan oleh Tuhan, ya kita lakukan juga. Apa yang kita minta kepada Tuhan, ya kita sudah melakukannya. Maka ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, kita diajak oleh Tuhan, kalau kita berani mengklaim diri sebagai murid Tuhan atau sebagai anak-anak Allah, maka kita harus mempunyai sifat-sifat seperti yang dilakukan oleh Allah sendiri untuk kita kerjakan. Jadi seolah-olah makananku adalah melaksanakan apa yang menjadi rencana Tuhan untuk kita. Ini kan tindakan tobatnya tidak hanya perubahan sikap, tetapi perubahan hati. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, mengapa seperti itu? Ya, Tuhan menginginkan kesempurnaan yang dimiliki olehnya juga kita miliki. Tuhan sendiri mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sebagaimana Bapamu sempurna adanya. Dan kesempurnaan itu harus diperlihatkan dari perubahan hati untuk bisa menyesuaikan dengan sikap-sikap yang sesuai dengan rencana Tuhan. Tujuannya bukan pertama-tama mau mencari upah, bukan. Kalau mencari upah kan berarti tampak mencari pahala, mencari anugerah, mencari kurnia. Bukan. Karena untuk memperlihatkan bahwa kalau Tuhan itu hadir dalam diri kita, nanti kalau kita mati pun, ya kita layak untuk merasakan dan mengalami kasih Tuhan dan dipersatukan dalam kerajaan Tuhan juga. Jadi bukan pertama-tama mau mencari upah untuk kita hari ini. Karena Tuhan sendiri akan memberikan yang terbaik untuk kita. Karena tanda kehadiran Tuhan adalah kalau sifat-sifat Tuhan atau aspek-aspek yang dimiliki oleh Tuhan itu ada dalam diri kita. Saya percaya dan saya yakin bahwa pada masa pertobatan ini, di masa APP ini, kita berani untuk sedikit demi sedikit mengubah diri kita menjadi semakin lebih baik di hadapan Tuhan. Selamat merenungkan.